Ini dia nonton nggak ya? Teman gue ada satu, gue jalan sama dia kan. Gue lihat nih, anak kelas 3 udah mau deketin gue. Iya. Terus gue di belakang nih. Begitu dia udah mau gapai gue ke depan teman gue gitu. Sorry gitu. Dia diambil, gue selamat. Jadi beberapa minggu yang lalu gue cerita di YouTube-nya Uus soal pengalaman gue semasa SMA. Cerita itu adalah cerita 19 tahun yang lalu di mana SMA gue, SMA 70 masih kental senioritas. Kondisinya tentu udah jauh beda dibandingkan sekarang. Gue cerita waktu itu gue kelas 1 dan gue sama beberapa teman lain ingin pulang sekolah tapi ada oknum kakak kelas yang udah nunggu di pinggir lapangan basket siap untuk menculik adik kelas yang hendak pulang untuk ikut pelantikan angkatan. Kami tahu yang namanya pelantikan pasti dikerjain habis-habisan jadi kami ketakutan. Karena udah kepepet kami berjalan dengan cepat ke arah pagar keluar sekolah dan kakak kelas udah siap untuk menculik kami. Gua ada di urutan paling belakang ketika berjalan, kami berjalan dan kakak kelas juga jalan cepat mendekati arah kami. Ketika kakak kelas udah mau narik tas gue ingat kalimat di salah satu film dokumenter yaitu ketika kamu sedang dikejar beruang, kamu gak perlu lari lebih cepat daripada beruang, tapi larilah lebih cepat daripada teman kamu. Akhirnya gue maju ke depan sehingga posisinya teman gue namanya Reno yang tadinya ada di depan gue jadi ada di belakang gue, dia yang diculik, gue yang selamat. Ketika gue udah di luar bersiap untuk kabur, temen gue yang lain yang juga ikut jalan saat itu nanya Reno mana dan gue bilang Reno udah gak sama kita lagi. Komentar Uus waktu gue cerita pengalaman ini dia bilang gue gak nyangka Radit lo pecundang dan pengecut. Padahal menurut gue wajar dan gue pinter. Pembelaan gue saat itu adalah gue sempat ngeliat mata Reno dan pas mata kita ketemu kita sama-sama tahu bahwa memang jalannya harus seperti ini. Kalau Reno dalam posisi gue pasti dia juga melakukan hal yang sama. Kita tahu sama tahu. Setelah video itu naik, gue nyari kontaknya si Reno. Gue dapet nomornya, gue telepon dan hari ini kita janjian ketemu. Sekalian klarifikasi seperti apa sebenarnya kejadian dari sudut pandang Reno. Dan orangnya sudah ada di sini, Reno. Halo. Dan temen gue yang juga waktu itu kita lagi jalan bareng untuk kabur dari kakak kelas yaitu Hugo. Mari kita cerita, yuk kita klarifikasi nih. Reno apa kabar? Ini video ini tidak disponsori oleh Citato. Karena Reno pakai baju Citato. Lo kenapa sih pakai baju Citato? Lo kenapa? Lo cerita dah. Kenapa hari ini lo pakai baju Citato? Gue minta bini gue baju paling cerah yang gue punya dikasih ini. Kenapa lo harus punya baju yang paling cerah? Kalau mau masuk ke kamera katanya harus pakai baju paling cerah, jangan yang gelap-gelap. Jadi gue bilang ke bini gue minta baju gue yang paling cerah dan dikasihlah Citato. Baju Citato? Iya. Lo tahu kan, ini lo nyatu dengan sofa, lo tahu kan? Bahkan tidak mencolok, bahkan malah membuat lo nyaru. Udah, gue nunduk. Oke, ya tidak disponsori oleh Citato dan tidak disponsori oleh Adidas. Ya, gue juga pakai Adidas, tapi bukan sponsor. Lu apa nih? Nggak ada, polos. Ijo ya, tidak disponsori oleh Tai Kebo ya. Lo kaget nggak tiba-tiba gue nelpon? Kaget, gue kaget banget. Itu gue nelpon Reno itu kalau nggak salah 2 hari yang lalu gue nyari kontaknya ke teman kita yang lain si Aryo, si Carolus Aryo. Gue bilang ada kontaknya Reno nggak, dikasih. Terus gue langsung nelpon dia. Gue bilang Ren ini Mutun gitu. Panggilan gue di SMA Mutun waktu itu. Terus gue bilang, lo ingat nggak dulu pas pelantikan gini-gini? Terus jawaban Reno bilang gini, iya brengsek lu. Dia bilang gitu. Dia inget kata-kata pertama yang keluar langsung brengsek lu, dia bilang gitu. Coba lu ceritakan kejadian itu dari sudut pandang lo. Waktu itu lagi ada desas-desus pelantikan angkatan kan ya waktu itu? Iya, waktu itu kan desas pelantikan angkatan tuh. Kita berempat ya kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, gue lupa nih. Gue nanya Hugo tadi, waktu kita mau kabur itu kita berempat apa bertiga? Bertiga ya? Gue ingetnya berempat loh. Ngobrolnya mungkin berempat pas sudah keluar bertiga. Oke. Jadi di 70 itu tiap angkatan tuh dilantik sama kakak kelas. Itu dulu kejadiannya gitu ya, sekarang mungkin udah beda ya. Kalau dulu tuh kayak gitu tuh. Jadi dilantik itu istilahnya, wah ini angkatan dikukuhkan lah gitu. Nah itu desas-desusnya tuh bakal dikerjain lah sama senior lah, ada apa lah, ada ini gitu kan. Jadi kita takut kan, kita sebagai orang-orang yang nggak ngerti kayak gitu-gituan ya yang paling penakut. Bener kan kita takut. Nah beberapa hari itu desas-desusnya tuh mulai santer tuh kayak ini hari pelantikan, enggak besoknya lagi ini hari pelantikan. Jadi kita deg-degan terus tuh selama seminggu itu. Dan hari itu kalau nggak salah di Jumat tuh kita bertiga mau pulang ya. Sebelumnya kita dari mana ya? Dari PMR ya? Tempat kita ngumpet kan? Ya, tempat kita ngumpet di PMR. Pos penyelamatan kayaknya. Iya bener. Kalau nggak salah dulu taktik kita adalah
kita ngumpet di ruang PMR, nunggu semua udah sepi, baru kita pulang. Betul. Ya kan kita selalu tuh bareng-bareng Iya, tuh. iya. Oke, dari ruang PMR. Udah, terus dari ruang APMR kan tuh. Nah, kita bertiga kan jalan tuh. Wah, dari ruang APMR ke lapangan, terus ke deket. Pandangan lurus aja. Nah, nih Waktu itu waktu kita bertiga jalan tuh, gue selalu teringat bahwa kalau bisa gue jangan mencolok biar gue nggak kena. Oh Jadi iya. jadi gue madep bawah gini jalannya cepet. Oh iya, gue inget. Jadi gini, situasinya adalah kita punya 2 lapangan kan. Iya. Ya, di SMA 70 tuh lapangan basket, sebelah sini satu lapangan basket lain nih. Iya. Di tengah itu ada jalan menuju pintu gerbang. Oke, Iya. kita bertiga mau kabur nih, ucuk-ucuk kan. Terus yang lo ingat adalah jangan mencolok. Betul. Sehingga lo jalannya gitu. Gue madep bawah gini. Terus tiba-tiba pas gue lagi jalan, kok di samping kanan gue ada yang lewat. Terus gue, Dika nih, Mutin nih lewat. Sebenernya tangan gue ditarik dari kiri kan. Emang yang nyari gue siapa? Ya kena deh, gue udah pasrah. Iya, karena kita ini lagi bertiga nih. Reno emang di tengah, tapi Hugo paling depan. Main depan dia. Hugo paling depan, jalan di depan, Reno di tengah, gue di belakang. Gue ngeliat banget tuh kakak kelas dari pinggir lapangan ngeliat kita. Langsung kayak gitu. Iya kan langsung mantauin nih mana yang utas nih, Udah kelas 1 ya. Iya. Lu dikejar, begitu gua udah ngerasain banget nih, gua kena nih, gua mati deh gua nih ya kan. Pas gua ngeliat Reno lagi begini kan. Udah gua salip aja. Terus baru ditarik. Nah, cuman lu nggak nyadar apa-apa kan? Nggak ada. Karena kita kabur naik bajai. kalau Iya, nggak salah. kita Emang langsung bajai, aja. cepet bajai. Masuk kan? Naik. Pas udah di dalam si Hugo nanya, Reno mana? Reno udah nggak ada. Perasaan kita larinya bertiga. Kuncinya 3 berdua. Wah, tapi nih mungkin lo baru tahu ya. Tapi kan abis itu Reno ke rumah, si Hugo ke rumah gua. Rumah gua. Nah di rumah gua itu kita mikirin nasib dia ya kan ya. Gimana Iya, di sana nih, dia? biar lo nggak salah paham nih. Kita tuh peduli sebenarnya. Karena di kamar gua, Hugo tuh stres, gue juga stres. Reno diapain, Reno gimana gitu. Kita kan kaburnya bertiga. Nah terus kita sempat nggak enak tuh. Ya kan kita sempat mikir nih gimana. Baru ketemu dia lagi kapan ya? Besoknya. Gue lupa deh, ingat gue baru ketemu dia lagi tuh di rumah gue lagi. Iya main ke rumah. Dia main ke rumah sendiri. Bareng-bareng biasanya kita kan. Tapi udah dibahas belum itu? Bahasnya di sekolah. Oh bahasnya di sekolah ya? Iya, bahasnya di sekolah. Oh iya, gue inget. Jadi gini, yang ikut pelantikan biasanya yang keren-keren kan? Nah. Ya kan? Nah dia dapat nama panggilan dari kelas 3. Oh iya, gue dapet. Namanya apa? Nama panggilan gue Tole. Masih inget. Dan gue nggak tahu itu dari mana dipilih Ingat oleh. Tapi itu dulu ya, karena sebelum gue syuting hari ini gue nelpon Edgar, adik gue. Terus gue nanya di 70 gimana, karena dia yang paling muda dan ikut 70 juga. Sekarang kayaknya udah nggak ada yang kayak gitu-gitu. Nah, terus udah nih, lo ketemu kita lagi. Gue belum nanya langsung ke lo sih secara jujur ya. Perasaan lo gimana pas ketemu gue sama Hugo lagi? Kan kita kaburnya bertiga tuh. Gue agak dendam sebenarnya waktu itu sih. Karena pada waktu gue ngeliat lo itu, pas kita lihat tatap-tatapan itu, gue berharap yang ada lo balik dan lo ikut bersama-sama gue. Oh, ya. Gue datang gue bilang Reno, udah, gue ikut sama lo, terus diambil. Iya, dan ternyata lo nggak melakukan itu. Gue pikir tatapan-tatapan kita itu kayak yang, gue pikir si Reno tuh ngeliat gue terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa gue aja. Enggak, gitu. lo salah mengartikan. Oh, Salah banget. Oke, sekarang kita cerita zaman SMA ya. Zaman SMA itu kita lumayan dekat sampai kalian sudah terbiasa datang ke rumah gue, ya kan? Terus tadi pas kita ngobrol-ngobrol katanya lu termasuk yang nggak tahu malu. Oh, itu gue paling inget biar 19 tahun gue udah dari rumah lu, gue inget banget kejadian Itu kejadiannya gimana? Jadi kita tuh waktu itu bertiga nih, gue, Reno, sama Aryo, lu inget kan? Iya. Kita suka ke rumah lu. Iya, ke rumah gue. Emang kita suka main aja ke rumah gue kan? Karena rumah gue tuh dekat dari sekolah. Deket, tempat nongkrong lah. Nongkrong. Terus kan biasanya nginep Rene sama Rizal. Rene Rizal, ya. Kita kan enggak nih, dia kadang lah. Iya. Lu pernah nginep rumah gue? Enggak deh. Sering gue nginep. Oh iya, gue lupa. Sering gue. 19 tahun. Iya, iya. Oke, terus? Masuklah. Mbak, Dika ada. Oh, Bang Dika lagi nggak ada. Oh yaudah deh, kita ke rumah, ke kamarnya aja ya. Oh yaudah naik aja mas. Naiklah lewat tangga lo belakang kan. Ini yang punya rumah nggak ada, tapi kalian tetap masuk ke kamarnya. Ya, Luar biasa biasa. lah. Oke, terus? Numpang makan kan. Terus naik lah kan, kita naik, duduk. Biasa kalau yang main PS gue sama dia kan. Ya, itu ada PS Aryo, tuh. Ini nggak ada orangnya lo nyalain ya? Nyalain. Oh iya dong, jelas. Tiba-tiba, terus
sekitar 15 menit lah gue main PS. Wah, ketawa-ketawa. Terus si Aryo baca komik kan biasanya kalau dia. Iya, Aryo baca komik. Itu ada rak komik tuh sebelah ada kiri tuh. sini tuh, rak belakang lo komik. Nggak lama bokap lo tek masuk. Oke. Terus ekspresinya, Oh cuma gitu doang, bokap gua. Bokap gua kan gede kumisan tuh. Oh dia liat. Oh doang kan. Lihat lu lagi pada gini nggak? Iya kan. Om kan kita udah sering kan ke rumah lo. Oh mungkin dia udah hafal dong harusnya kan. Oh gua kaget kan anjir. Gimana nih kok? Gua udah colek-colekan sama Aryo. Oke. Bang Dika ada? Oh nggak ada om. Oh nggak ada ya. Terus sambil buka lemari lo, tahu nyari apa gua nggak ngerti deh. Oke. Udah cuman gitu doang komennya terus turun. Oke, kita mainnya udah perasaan gak enak nih. Kok perasaan gue gak enak nih. Tangan gue jadi dingin nih mainnya nih. Dateng lah, gak lama 5 menit kemudian mbak lo. Misi mas, kata bapaknya Bang Dika, pulang dulu aja ya. Diusir. Gua dia langsung. Lo diusir dari rumah gue melalui pembantu. Maka 19 tahun gue masih ingat Itu malu banget sih. Itu malu banget sih. Terus pulangnya gimana itu? Pulangnya gue terus jalan biar nggak kedengeran kan, ngendep-ngendep sama bertiga. Udah ya kita cabut. Oke. Dan gue pulang ke rumah gue bingung dong. Ini kok PS nyala? Ini apa ada hantu di kamar gue ya kan? Komik kenapa kebuka? Ya kan? Gue juga bingung kan. Gue nggak tahu ada kejadian lu diusir kan? Itu dia. Iya. SMA itu bener kata orang ya. Apa namanya? Kita susah lupa ya. Nah, ceritanya itu ya. Salah satu hal yang gue ingat sampai sekarang, pernah ada masa di mana kita kelas 2 itu ada kesurupan massal. Lu inget nggak? Oh. Kan kita anak PMR tuh. Terus waktu itu pas lagi kejadian kesurupan massal di sekolah, anak-anak yang kesurupan tuh ditaruh di pos PMR. Benar. Ya kan? Benar. Jadi ada masa di mana pas lagi kalau jam istirahat kan gue sering main ke pos tuh, ke pos PMR ngeliat gitu nongkrong di situ. Jadi ada masa di mana gue masuk ke pos PMR, buka pintu pos, di situ semua orang wah gitu, ini apaan sih gue bilang, ini apa sih? Iya kan? Tapi lo ada nggak sih? Lo ngalamin nggak sih? Gue kayaknya enggak pas itu deh, sore kan ya. Terus lucunya adalah selang beberapa hari kejadian orang kesurupan massal di sekolah ditaruh pos PMR, baru ada cerita bahwa ternyata sumber dari kesurupan massalnya itu katanya hantu-hantuannya itu di dalam pos sebenarnya. Jadi ini istilahnya ada orang kesurupan di sekolah, dibawa ditaruh di tempat sumbernya yang makin parah. Itu. Oh iya, awalnya satu bener. Iya kan, awalnya satu. Terus nular. Tapi cewek semua deh kalau nggak salah. Iya. Ya kan cewek semua, terus cewek semua nular pergi kemana-mana gitu. Oke, jadi itu. Kalau Oner apa? Reno apa pengalamannya? Gue paling berkesan itu, gue lupa kelas 2 apa kelas 3. Dan ini kejadiannya di luar sekolah waktu itu. Jadi udah selesai sekolah. Lu kan inget dulu, lu suka ngeband kan? Ngeband di ya. Di mana? Yang di Pondok Indah tuh. Suka yang deket. Sinser kan? Yeah. Nah itu kejadiannya begini. Kan gue dulu sering ikut band lo tuh. Yeah. Sering ikut latihan doang, kalian latihan. Dengan harapan. Rame-ramean lah. Dengan harapan suatu gue saat pengen diajak dong. Oke. Sampai detik terakhir gue masih nggak diajak juga. Terus dan kembali Karena gue ngeband dulu lumayan sering muter tuh. Iya. Dan ya lo, kan, dan lo udah komplit sebenarnya posisinya. Ada lo udah mister komplit. segala kan. Iya, lo udah komplit. Dan lo tetap nggak bisa memahami mata gue. Oh iya. Gue bilang, gue berharap diajak. Nah sampai suatu saat gue nggak tahu siapa yang bilang ke gue. Jadi gue inget banget dulu tuh ada 2 orang, Danur sama siapa gitu, teman kita gue lupa. Yang gue inget Danur doang. Nah ada yang sempat bilang bahwa lu ajak temen gue aja tuh. Mungkin lu kali ya, karena yang tahu gue suka ikut ngeband kan lu. Lu apa siapa? Oh, Danur mau bikin band maksudnya? Ya, jadi Danur mau latihan juga di tempat itu. Di Sinser? Gue nggak tahu dia mau bikin band atau gimana. Oke. Lo kan tahu aliran lagu lo kayak gimana kan? Iya. Nah, dan alirannya si Danur kan agak keras gitu. Iya. Nah, jadi suatu saat si Danur ngajak gue, gitu kan. Jadi? Pokoknya pulang sekolah tuh gue diajak untuk ngeband, Danur sama temennya satu lagi gue lupa siapa. Si Putra apa siapa Deki gue lupa kali? deh. Deki Bukan, kayaknya ya. enggak ada si Deki. Nggak seband. Nah, pokoknya itu ngajak gue, kita naik bis waktu itu 611. Sorry, 74. Nah, sampai di depan Sinser pun udah rusuh dulu tuh pertama. Jadi turun dari 74, kan waktunya udah tinggal mepet nih. Kita booking sejam, sisa setengah jam. Gue masih pakai baju sekolah nih. Gue pakai baju sekolah. Turun dari bus, kita nyebrang lari dong. Diberhentiin sama satpam, dikirain, "Woi, mau tawuran ya?" Digituin kan. Enggak bang, kita waktunya bang, kurang bang, bentar lagi bang, mau ini ngeband. Dah masuk tuh, saya kan udah keringetan, oke jalan. Nah, terus kita ngeband. Gue kaget dong, ternyata
alirannya rock, mati gue main apaan? Iya. Skill gitar gue kan lo tau skill gitar gue. Lu juga ngajarin gue kan? Iya, dulu kan gue sering ngajarin lo ya. Gue lupa gue main bass atau apa gitu waktu itu. Udah selesai, terus kayaknya mereka kecewa gitu sama skill gue. Anjir, kasihan Cuman banget. mereka nggak ngomong, Lalu. Nah, yang paling bikin shock satu lagi nih. Jadi gue dulu waktu di sekolah itu ada satu orang disebut kembaran gue. Siapa? Si Rijal. Oh. Rijal, bukan? Rijal. Rijal Kadafi. Rijal Oh, ini Kadafi. di belakang ini. Oke, terus? Nah, kan orang bilang dulu gua sama dia mirip mukanya. Oh, gitu. Dulu rambut gua kan belah Tahu tengah. nih. Ya. Oh, gimana Rambut gua belah belah tengah tengah. gimana? Rambut gua dulu gini nih. Rambut gua kan. Nah, Tapi kok nggak ada perbaikan lo sekarang belah pinggir sih? Kenapa sih? Oke, ya terus. Oke. Ujung-ujungnya ternyata gua baru tahu si Danur itu ngirain gua Rijal. Oh. Karena pas udah selesai acaranya, dia manggil gua. Oke, Jal ya. Terus gua shock. Jadi yang diharapin bukan lu dong? Jadi dikirain gua Rijal. Oh, jadi dia niatnya ngajakin Rizal ngeband, Bener. tapi dia masih nyaru yang mana Rizal, yang mana Reno. Iya. Akhirnya Terus dia Reno panggil yang gua Jal. diajak. Main apa segala macam. Makasih aja. Oke, tawuran. Lo ngalamin nggak? Tawuran gua ngalamin. Itu karena disuruh kakak kelas dulu. Iya, semua tuh kayak gitu tuh, kejebak tuh. Suruh kakak kelas. Kan gue kelasnya kan sama dia di pojok Iya, kan. Jadi di pojok kita pastilah harus ikutan. Cuman ya seperti biasa kayak gue main bola, gue selalu jadi back. Tawuran gue juga di belakang. Gue ngelempar batunya dari jauh. Gue nggak tahu masih kena orang kita apa udah kena lawan, gue nggak tahu. Tapi lo sebenarnya pengen kabur kan? Hah? Pengen Ya, kabur pastilah dong. pengen Kalau kabur. gue pernah diciduk juga, tapi gue berhasil kabur naik bajai. Jadi gue selamat. Nah kalau gue nggak pernah sampai segitunya, cuman gue pernah punya pengalaman nih. Gue lupa apakah sama lu juga atau sama Hugo, gue lupa deh. Intinya itu sama-sama anak PMR tuh. Jadi kita tuh lagi pergi ke Blok M Plaza. Blok M Plaza naik eskalator. Nah di lantai 3 tiba-tiba ada turun orang matanya merah. Datang terus nyamperin gue. Dia bilang kayak, lu yang gebukin teman-teman gue ya? Lu yang bikin celaka teman-teman gue ya? Terus sementara kan gue ya? Gue diam, emang gue bisa ya? Kan gue bingung kan? Emang gue bisa ya? Bikin celaka orang tuh gue bisa toh? Kan gue mikir gitu kan? Cuman dia ngeliatnya kayak, lu yang gebukin teman-teman gue. Dia bilang gitu. Nah, gue kan kaget kan? Enggak gitu. Enggak bang, gue bilang gitu. Enggak, ikut ketemu teman gue sekarang, gue mau pastiin. Jadi dia mau bawa gue ke basement. Nah, pas gue mau ditarik, si Daniel, gue lagi pergi sama Daniel Richard Kambe, ketua PMR kita. Dia ketua PMR ya? Ketua Oh iya, ketua PMR. pada saat itu. Dari lantai 2 ngelihat gue teriak gitu. Dik, sini gitu ke atas. Mutun, sini ke atas gitu. Gue ngelihat si Daniel lagi sama anak PMR yang lain. Nah gue lupa, mungkin gak ada lu ya kalau lo gak inget ya? Enggak deh. Daniel lagi di atas ngajakin gue ngelihat ke atas. Ya gue kesana. Nah si orang ini ngelihat bahwa ada teman-teman gue ngelihat gue mau dibawa. Oh yaudah deh, pergi dia. Jadi kayaknya itu mau dikerjain gue. Pura-puranya gue gebukin temen dia padahal enggak. Ntar begitu di basement, udahlah mau dipalak, diapain gitu ternyata. Jadi itu tadi ceritanya dan klarifikasinya ya buat teman-teman yang mungkin nonton video tempatnya Uus. Jadi kalian sudah tahu kan bahwa Reno sebenarnya Reno emang ngajak gue bareng. Emang bareng kita. Tadi video ini tadi gue bikin supaya dari sudut pandang Reno bilang nggak apa-apa, gue siap dikorbanin. Ternyata enggak, dia memang pengen gue ikut. Berarti ini video salah gue bikin. Ini tidak menjelaskan apapun ya. Malah membenarkan kalau gue emang busuk seperti kata Uus. Pecundang. Memang pecundang, betul. Iya, jadi video ini bukan klarifikasi ya. Malah membenarkan ya. Kenapa gue bikin ya berarti ya. Oke, semua makasih yang udah nonton ya. Dadah.